Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Ya, tentunya adab yang dimaksud adalah adab Islam, yaitu ajaran agama Islam. Ya, ajaran agama Islam, ya, bagaimana berperilaku, berbuat, beramal, atau hidup menurut ajaran Islam. Nah, dimana apabila hal itu diamalkan, ya, dijalankan secara konsisten hingga mengakar dan mendarah daging, itulah, setelah mengakar dan mendarah daging, itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Dan al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Nah, saya kira alurnya demikian, ya. Artinya kan amat sangat penting, ya, mengkaji tentang adab Islam. Nah, itu adalah pintu gerbang gitunya, masuk ke jalan gitunya yang menuju ke surga. Bab ke-78 sekarang. Babun idzalam tastahyi fasna masyita. Berat nih babnya nih. Bab apabila kamu tidak malu, lakukanlah apa yang kamu mau, atau lakukanlah sekehendak hati. Sekehendak hati gitulah, biasa dalam bahasa kita aja demikian, ya. Lakukanlah apapun sekehendak hatimu. Ini masih erat kaitannya dengan bab sebelumnya, bab ke-77, babul haya, bab rasa malu. Nah, sekarang ini, ya, babnya adalah bab apabila kamu tidak merasa malu, lakukan apapun yang kamu mau. Nah, kita ulas sedikitnya bab awalnya tentang rasa malu nih, ya. Bab ke-77. Rasa malu itu adalah, ini sangat penting nih, ya. Rasa malu itu adalah, kalau bahasa di Tahdzibul Akhlak itu suka menggunakan kata malakatun, suatu kekuatan itu di dalam diri. Ya, rasa malu itu adalah satu kekuatan di dalam diri, allati yamna'u an fi'li ma yu'abu. Satu kekuatan di dalam diri yang akan menghalangi dari mengerjakan sesuatu yang memalukan, merendahkan diri, menghinakan, menjatuhkan. Itulah hanya nih, rasa malu itu satu kekuatan di dalam diri yang akan menghalangi dari melakukan hal-hal yang, nah, gitulah sebutnya, hal yang mempermalukan diri sendiri, membuka aib sendiri, gitulah, hanya membuat aib untuk diri sendiri. Artinya kan merendahkan diri, menghinakan diri. Nah, hal seperti itu yang kemudian di dalam Islam ini oleh Allah dijadikan bagian, kan, ya, al haya'u minal iman.
benar gitu redaksinya demikian. Rasa malu itu bagian dari iman. Artinya rasa malu sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan bagaimana iman seseorang. Ya rasa malu yaitu ya rasa malu pada diri seseorang gitulahnya itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan iman yang ada pada dirinya. Boleh disebut rasa malu itu identik dengan iman. Rasa malu itu identik dengan iman. Karena pada orang Islam pada orang Islam, apa sih yang bisa menghalangi dirinya untuk melakukan hal tercela? Iman. Ya, apa yang akan menghalangi diri seseorang dari melakukan hal yang tadilah yang buruk, yang tercela, yang memalukan, yang akan membuat aib bagi dirinya, merendahkan, menghinakan iman sebetulnya. Nah, tapi kan sebelum ada iman ini kan rasa malu sudah ada lebih dulu. Nah, sebelum dengan iman pun sebelum dimasukkan ke dalam iman pun rasa malu itu sudah ada pada manusia, dan itu yang akan menghalangi dirinya untuk melakukan hal yang tercela, hal yang buruk. Tanpa iman juga seperti itu. Ya, tanpa iman pun rasa malu yang sudah Allah tanamkan, sudah menjadi bagian dari yang namanya manusia. Rasa malu itu fungsinya demikian sama fungsinya adalah rasa malu itu adalah kekuatan, satu kekuatan di dalam diri yang akan menghalangi seseorang dari berbuat hal yang buruk, hal yang tercela. Itu make iman bagus gitu sebenarnya mah gitulahnya. Itunya al-haya'u itu adalah malakatun fin nafsi alati tamla'u'an fi lima yu'abu. Rasa malu itu adalah satu kekuatan di dalam diri yang akan menghalangi seseorang dari berbuat hal yang memalukan, yang tentunya kan yang buruk, yang jelek. Nah, kemudian setelah Allah menurunkan Islam, rasa malu itu oleh Allah dimasukkan ke dalam iman, sehingga rasa malu dengan iman itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, artinya kalau seseorang disebutnya kan kurang rasa malu, tidak punya malu, iman berarti bermasalah. Yaitu yang tadinya tidak malu itu tidak malu. Kenapa? Tidak malu untuk apa? Artinya tidak malu untuk melakukan hal yang buruk, hal yang jelek. Iman bermasalah, berarti imannya bermasalah. Nah, itulah sedikitnya ulasannya. Nah, hadisnya yang bab kemarin adalah al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Nah, rasa malu yang boleh disebut identik dengan iman. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak datang kecuali membawa atau bersama atau mendatangkan kebaikan. Ya, rasa malu itu ya, apalagi ini kan rasa malunya yang sudah menjadi bagian dari iman. Rasa malu itu tidak datang, tidak muncul kecuali beserta kebaikan. Ya, kecuali bersama atau membawa kebaikan. Itu satulah hadisnya sudah jelas kiranya. Nah, kemudian yang hadis yang kedua adalah Rasulullah SAW mendapati ada seseorang yang sedang menasehati saudaranya terkait rasa malu. Nah, orang ini mengatakan kepada saudaranya, kamu ini terlalu pemalu, malah kamu ini terlalu pemalu. Kata saudaranya ininya kepada kata orang ini kepada saudaranya, qad ad-rabbika, itu bahkan hampir-hampir mencelakakan kamu. Ternyata Rasulullah SAW mendengar hal itu, da'hu,
biarkan. Fa innal haya'a minal iman. Ya, sesungguhnya rasa malu itu bagian dari iman. Nah, yang terakhir adalah hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal azra'i fi khidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat besar itu rasa malunya, ya iman kan, makanya kan identik dengan iman. Rasulullah SAW itu, Nabi SAW itu rasa malunya itu amat besar atau sangat, nah itulah sangat besar itunya rasa malu pada diri Rasulullah SAW itu, bahkan lebih besar dibandingkan dengan seorang gadis yang sedang dipingit di kamarnya. Nah, yang penting adalah tadi definisinya, rasa malu itu apa? Itu satu kekuatan di dalam diri yang akan menghalangi seseorang dari melakukan hal yang jelek, yang buruk, yang memalukan, yang akan membuat aib bagi dirinya, yang akan merendahkan dan menghinakan dirinya. Dan itu sudah dijadikan bagian dari iman, atau boleh disebut rasa malu itu identik dengan iman. Nah, sekarang nih bab berikutnya, ini berat nih ya. Babun, ini judulnya tadinya babun iza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ini redaksi hadis sebetulnya ya. Banyakannya sudah sering saya terangkan. Imam Bukhari itu sering membuat bab yang judulnya itu kutipan ayat ataupun kutipan dari hadis, itu sering ya. Nah, ini contoh yang ini nih diantaranya. Bab apabila kamu tidak malu, apabila kamu tidak malu, jadi dalam pikiran itu tidak malu, itu tidak iman, gitulah ya, itu identik dengan iman, nggak bisa dipisahkan. Jika kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, lakukan apapun yang kamu mau. Nah, di dalam hadis ini, dalam bab ini, hadisnya hanya satu dan isinya ya yang dijadikan judul. Jadi hadisnya sama dengan yang dijadikan judul. Kita baca dulu nih hadisnya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrokan nasu min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Nah, ini kan redaksi ininya yang dikutip jadi judul. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna mimma adrokan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara yang diketahui terjemahan demikian artinya, ya, di antara yang diketahui oleh manusia dari ucapan kenabian yang awal-awal, artinya di awal kenabian. Ya, terjemah dulu demikiannya. Sesungguhnya yang diketahui oleh manusia dari ucapan kenabian itu artinya dari ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal kenabian beliau adalah, nah ini redaksinya yang dijadikan judul, iza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, lakukan apapun yang kamu mau. Ini sudah sejak awal, berarti ini ya, di awal kenabian nih Rasulullah SAW sudah menyabdakan seperti ini. Sekali lagi ini redaksi hadisnya demikiannya dari Ibnu Mas'ud.
semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara yang diketahui oleh manusia dari ucapan, dari sabda Nabi SAW yang awal adalah, jika kamu tidak malu, lakukan apapun yang kamu mau. Nah, redaksi ini, hadis ini pada riwayat Imam Ahmad dan Al-Bazzar ada sedikit beda redaksi. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bazzar, hadisnya diriwayatkan melalui Huzaifah. Inna akhiro ma ta'allaqo bihi ahlul jahiliyati min kalamin nubuwatil ula. Nah, ada redaksi sedikitnya seperti itu. Sebentar nih hadisnya nih. An Huzaifata radhiyallahu anhu qala ini riwayat Ahmad nih. An Huzaifata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ma'rufu kulluhu shadaqatun wa inna akhira ma ta'allaqa bihi ahlul jahiliyati min kalamin nubuwati iza lam tastahyi faf'al ma syi'ta. Dari Huzaifah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ma'rufin sodakoh, semua kebaikan itu adalah sodakoh. Ya, semua kebaikan itu adalah sodakoh. Dan kata-kata kenabian terakhir yang berhubungan dengan orang-orang jahiliyah adalah, bila kamu tidak malu, lakukanlah apapun yang kamu mau. Ini kata-kata terakhir itunya yang berhubungan dengan orang jahiliyah. Nah, ini nih seperti ini. Kalau di hadis redaksi Bukhari-nya tidak dikait-kaitkan dengan jahiliyah. Nah, di mana orang jahiliyah itu kan adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang jahiliyah itu, yang sebutan orang jahiliyah yang ada di hadis itu kan untuk orang-orang kafir penyembah berhala. Nah, Rasulullah SAW itu sehubungan dengan mereka mengatakan demikian. Jadi kepada siapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Meskipun kan hadis ini, al ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sebabnya Rasulullah mengatakan demikian itu kepada orang jahiliyah, ya silahkan, itulah. Rasulullah itu mengatakan kepada orang jahiliyah, ya silahkan, kalau kamu sudah tidak malu, ya silahkan, lakukan apapun yang kamu mau. Nah, apa ini hanya untuk orang jahiliyah? Nah, maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu ya berlaku kepada seluruhnya, kepada orang Islam juga sama. Nah, untuk orang Islam juga sama, Rasulullah menyabdakan demikian. Jika kamu sudah tidak malu, ya melakukan apapun yang kamu mau. Nah, kalau dikaitkan dengan orang jahiliyah, nah, di mana orang jahiliyah itu adalah kafir yang menyembah berhala. Nah, dulu sebutan jahiliyah muncul itu bagi mereka itu ya, orang-orang kafir yang menyembah berhala. Sebutan jahiliyah itu ditujukan kepada mereka. Kalau orang kafir yang lain, misalnya yang menyembah api, kan sebutannya bukan jahiliyah, majusi, sama saja sebetulnya kafirnya. Nah, kenapa? Sekarang kan sudah ada Islam.
tolok ukurnya jelas. Nah, setelah ada Islam itu tolok ukurnya jelas. Di mana Islam di mana rasa malu itu kan menjadi identik dengan iman. Nah, Rasulullah bicara seperti ini kepada orang yang tidak beriman. Ukurannya apa? Tidak jelas, karena sesuatu yang misalnya si A melihat si B melakukan sesuatu yang menurut si A ini, kamu itu melakukan hal yang memalukan. Apa si B merasa malu? Apa menurut si B itu memalukan? Ya belum tentu. Kalau menurut si B apa memalukan? Ya kok seperti ini saja. Itu tolok ukurnya jadi tidak jelas. Yang kemarinnya kan saya contohkan. Kalau ketika di pantai ya, pakai bikini mereka nggak malu, tapi mereka itu malu kalau pakaian seperti itu mereka pakai di tengah kota misalnya, di alun-alun mereka malu pakai pakaian seperti itu. Tapi kalau di pantai enggak. Ternyata kan jadi beda, padahal pakaiannya sama. Pakaiannya sama kan. Kenapa kalau dipakai di alun-alun malu, kalau di pantai enggak? Ya kenapa kalau dipakai di alun-alun malu kan, pakai bikini di alun-alun, saya kira mereka malu. Tapi kalau di pantai, padahal pakaiannya sama. Tentu di sini katakanlah malu. Malu itu kan malu dilihat orang kan. Pakai bikini di alun-alun malu kenapa? Malu sama yang melihat, berarti malu sama orang-orang. Kenapa kalau di pantai enggak? Itu kan sudah jelas jadi beda. Bisa jadi ada orang tertentu yang di alun-alun pun nggak malu. Nah, kita seperti itu ya, kalau tidak apa namanya ya, kalau tidak dimasukkan, kalau tidak dimasukkan, yang oleh Islam itu kan rasa malu itu dimasukkan menjadi bagian dari iman. Bahkan di Kitabul Iman ya, yang kebetulan belum lama, yang cukup panjang kan pembahasannya, yaitu tentang umurul iman, ya, perkara-perkara iman, butiran-butiran iman. Saya masih ingat hadisnya seperti ini kan, al imanu bid'un wa situna bid'atan. Iman itu terdiri dari 69 satuan. Nah, oleh Rasulullah SAW kemudian ditutup dengan wal haya'u minal iman, dan rasa malu itu bagian dari iman. Nah, rasa malu ini sebetulnya kan yang menyeluruh, mencakup apa namanya, merasa malu ini ada gitu ya. Rasa malu ini ada pada seluruh satuan-satuan butiran-butiran iman. Sehingga bolehlah disebut kalau rasa malu itu identik dengan imannya sendiri. Kalau yang lainnya kan yang ada 69 atau 79 butiran iman, satuan-satuan iman. Setelah menerangkan demikian, Rasulullah SAW kan menambahkan dengan dan rasa malu itu bagian dari iman. Nah, rasa malu ini mencakup seluruh satuan-satuan iman. Sehingga boleh disebut demikian, sudah menjadi identik itu rasa malu itu dengan iman. Yaitu ya, dengan definisi yang tadi, rasa malu itu adalah satu kekuatan di dalam diri yang akan menghalangi seseorang dari melakukan hal yang buruk, hal yang jelek. Kalau bagi seorang Islam kan itu harus bagian dari imannya gitu ya, mau meninggalkan hal yang jelek, yang buruk itu harus bagian dari imannya. Terutama justru kan rasa malu yang paling besar itu adalah kepada Allah. Rasa malu seseorang yang paling besar itu kepada siapa? Kepada Allah. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Misalnya yang terbalik itu yang seperti ini.
oleh manusia malu, tapi oleh Allah malu nggak? Ya, nah, eta teh contoh nanti. Contoh nanti lu diajak ngaji, mau era, iku Allah teh era. Padahal kan diajak ngaji itu diajak mengerjakan suatu kewajiban, karena tolab ilmu itu wajib. Kan diajak ngaji lah gitunya, kan diajak ngaji itu kan diajak melakukan satu kewajiban. Ada katakanlahnya orang yang mengatakan demikian, oh era malu sama siapa? Sama manusia kan? Malu nanti orang melihat bagaimana dan sebagainya. Nah oleh Allah malu nggak? Justru dia melanggar. Tapi dia tidak malu oleh manusia, tapi tidak malu oleh Allah. Justru yang harus paling manusia gitunya, rasa malu yang paling besar itu haruslah rasa malu kepada Allah, karena itu bagian dari iman. Tetap nggak akan bisa dipisahkan. Nah ini orang kafirnya di dalam hadis redaksi hadis riwayat Ahmad tadi ya, dikaitkan dengan orang jahiliyah nih, sabda Nabi ini, jika kamu tidak malu lakukan apapun yang kamu mau. Nah ternyata di dalam Al-Quran ya, di dalam hadis ya, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, ternyata tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang Allah itu memerintahkan, melarang, mengatur orang-orang kafir. Nggak ada satupun. Allah maunya artinya memerintah, melarang, Allah mengatur gitunya orang kafir harus begini, tidak boleh begitu, enggak. Nah inilah di apa namanya, direpresentasikanlah oleh Rasulullah. Kalau kamu tidak mau lakukan apapun yang kamu mau. Kalau Allah tidak mengatur apa-apa bagi mereka, terus mereka mau bagaimana? Ya terserah. Artinya enggak sih, kok maraneh nantep. Ya terserah. Terserah mereka. Mereka mau melakukan apapun, ya terserah. Karena mereka pasti itu kan, karena mereka pasti mereka malu oleh Allah, boro-boro, makanya ya silahkan lakukan. Berarti kan Allah itu seolah-olah gitulah, percuma gitulah, percuma Allah mengatur, percuma Allah membuat aturan bagi mereka kalau mereka tidak punya rasa malu. Pasti gitu, dibuatlah aturan sedemikian rupa. Kemudian manusia yang tidak tahu malu mengikuti aturan nggak, pasti mereka akan bebas melakukan apapun yang mereka mau. Di mana gitulah, di negara kita juga sama. Saya kira aturan sudah dibuat sedemikian rupa, kalau manusianya yang tidak tahu malu, ini akan berlaku. Pasti mereka akan melakukan apapun yang mereka mau, gak peduli dengan aturan. Geus era mah acuh we kalem mah. Geus era teh kalem we. Apa ketika diketahui orang-orang tahu dia ini melanggar aturan, berbuat di luar aturan, malu nggak? Apa geus era? Ya kan sudah tidak malu. Disorot kamera kan malah aduh ampun, kumaha tuh itu, kumaha tuh ari geus kieu. Nah, apa namanya, setelah untuk orang Islam gitu ya, untuk orang Islam jadi fatal kan masalah disebutannya. Untuk orang Islam jadi fatal nih soal rasa malu itu, karena sudah identik dengan iman. Kalau untuk kafir percuma, saya boleh katakan demikian ya, seolah-olah Allah mengatakan demikian. Ya percuma kalau Allah membuat aturan, mengatur orang kafir, karena mereka tidak punya iman, mereka tidak punya rasa malu. Nah kalau sudah tidak punya rasa malu, inilah yang akan terjadi. Lakukan apapun yang kamu mau, dan pasti akan terjadi demikian. Orang yang tidak
tahu malu, orang yang tidak punya rasa malu, dia akan bebas melakukan apapun. Terlihat oleh siapapun, kan nggak ada rasa malunya. Nah, kalau orang Islam kan untuk orang yang untuk orang yang taat, berarti kan untuk orang Islam, untuk orang yang beriman, untuk orang yang taat lah Allah membuat aturan. Allah mengatur, yang intinya garis besarnya kan aturan dari Allah itu adalah perintah dan larangan. Ya Allah memerintah melakukan orang yang taat, malu nggak kalau tidak melakukan? Itulahnya orang yang taat, malu nggak kalau tidak melakukan? Ketika dilarang ini, dilarang itu oleh Allah, malu nggak kalau melakukan? Nah, yang ini, yang ya malu ya, bahasa Sunda nama ajrih ya malu lah. Kalau istilah bahasa Sundanya bukan istilah, sebutannya karumasaan. Ada malu nggak di dalam kata tersebut? Ada bahasa gitu tah, karumasaan. Di dalam kata tersebut itu ada unsur malu nggak? Sing boga kerumasahan atau kan itu tepatnya wah era gitu kan? Maknanya kan demikian. Itu boga kerumasahan. Contohnya misalnya, ini contoh kecil saja nih. Misalnya si A menolong si B. Padahal misalnya nih si B ini kalau tidak ditolong oleh si A mah hanya celaka lah gitulah. Ditolonglah hingga selamat. Misalnya kalau dalam urusan bisnis kah misalnya di modalan misalnya tuh di bantuan ku si A masih B teh geus kudu amruk gitulah dagangna teh hancur. Disuntik modal kah misalnya gitunya, disuntik modal kah di bantuan sampai kemudian selamat bahkan berkembang. Nah si B misalnya sugan nganuhunkeun boro-boro mere menci urang mah yang hasil usaha ngasih kepada si A nganuhunkeun acan. Orang akan mengatakan kan teu boga karumasaan. Bahkan ketika si A minta tolong ku si B teh ngeunah we usaha urang tah eta kan disebut teh teu boga karumasaan, teu inget baheula keripuhna ditulungan kumaha, kan di situ ada unsur malu. Kan di situ ada unsur iya jelema wah kaera kan itunya. Tidak tahu malu. Teu boga karumasaan, tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, itulah di dalam contoh barusan. Nah, sementara yang namanya karumasaan itu unsur paling dasar dari seseorang hamba manusia taat kepada Allah. Ini karumasaan, kaera rasa malu ini unsur paling mendasar justru seharusnya yang mendorong manusia untuk taat kepada Allah. Coba kalau Allah bertanya seperti ini mau jawab apa? Kalau Allah bertanya seperti ini kepada manusia, manusia mau jawab apa? Yang menciptakan kamu siapa? Yang memberi rezeki kepada kamu siapa? Yang memelihara kamu siapa? Coba lawan Allah nanyakan gitu. Ya bagaimana kalau Allah menanyakan demikian? Lalu Allah minta, gitu kan? Allah minta kepada manusia, jangan menyekutukan aku. Saya itu sebenarnya mah. Nah di situ kan, tadi teh tuh boga karumasaan, bahasa Sunda lama pat genah gitu tenurus tunyung sebut nanti. Diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dipelihara oleh Allah, tapi menyembah kepada yang lain
Ini mah soal iya nya soal ya rasa malu. Nah, kalau Allah bertanya seperti itu kepada manusia, yang menciptakan kamu siapa? Yang memberi rezeki kamu siapa? Yang memelihara kamu siapa? Ketika Allah minta jangan menyekutukan aku, manusia malah menyekutukan. Ari maneh teu era cik Allah timur gitu. Apa kamu tidak malu? Ketika Allah meminta menghambalah kepadaku, malah menghamba kepada yang lain. Itu kan menghambalah kepadaku. Ngadeun arulin, aduh, ngadeun aroces. Cara rengos, hal paling mendasar rasa malu mah. Itu saja gitunya, rasa malu itu saja. Itu sudah bisa hanya membangkitkan, mendorong gitulah seseorang untuk taat kepada Allah. Nah, selebih dari ini kemudian kan Allah mengancam. Kalau tidak mau, Allah mengancam dengan azab yang berat. Ini berarti rasa takut titulahnya dengan azab yang akan Allah berikan itu semakin besarlah ketaatannya. Dua, berita unsur yang mendorong untuk taat. Jadi dua kan powernya ya namanya. Satu kan yang paling mendasar lah tadi. Kuhiji nu eta ge karumasaan era taat itu sudah cukup besarnya mendorong manusia untuk taat. Tambahkan ancaman dari Allah kalau tidak mau beribadah, kalau tidak mau taat. Dua jadi powernya. Tambah lagi Allah menjanjikan pahala yang tak terhingga. Tiga berarti. Apalagi ini yang paling hebat, yang paling tinggi kan. Apalagi kalau sudah muncul rasa cinta kepada Allah, eta mah ngapret sebut nanti berarti karena taatna. Kalau sudah tahap akhirnya, kalau sudah sampai kepada ada rasa cinta kepada Allah, itu ketaatannya pasti pol itu mah. Nah, hal yang paling mendasarnya adalah ini rasa malu. Nah, ini juga kalau dikaitkan dengan tadinya redaksi riwayat Ahmad ya, yang dikaitkan dengan jahiliyah. Ini kata-kata terakhir seolah Rasulullah SAW itu ya, awal kenabian, kata-kata terakhir Rasulullah kepada orang jahiliyah itu di awal kenabian. Yaitu yang ini, jika kamu tidak malu, lakukanlah apa yang kamu mau. Nah, meskipun dan kata-kata tersebut ya berlaku sampai hari ini dan masalahnya masih sama. Ya, pantas gitulahnya kalau di dalam Al-Quran tadinya ataupun di dalam hadis tidak ada satupun perintah atau larangan, artinya tidak sedikit pun gitulahnya Allah mengatur orang kafir harus bagaimana. Nggak ada Allah mengatur mereka, Allah biarkan. Ya karena kan percuma, mereka ini orang-orang yang tidak tahu malu karena tidak ada iman. Orang tidak tahu malunya orang kafir itu orang-orang yang tidak tahu malu karena mereka tidak beriman, tidak ada iman. Kan percuma kan, saya katakan demikian kan, percuma mau dibuat aturan sehebat apapun, seketat apapun, kalau manusia-manusianya manusia yang tidak tahu malu kan melanggar juga acuh atau kalem. Percuma kan jadinya kan dibuat aturan sedemikian rupa, sedemikian berat, misalnya aturannya berat, aturannya ketat, aturannya hebat pun. Jadi yang harus dibangun itu adalah SDM-nya, manusianya. Nah, inilah kan yang metode dari Allah seperti itu. Yaitu Allah membangun manusianya mulai dari pondasinya, mulai dari dasar, mulai dari akarnya, yaitu soal ketuhanan. Soal kita
ketuhanan, akidah, tauhid itu, ya itulah membangun rasa malu, membangun rasa karumasaan diri sebagai hamba kepada Allah. Itu yang dibangun oleh Allah. Itulah hal yang paling mendasar. Ketika itu sudah terbangun, maka ketika Allah memerintahkan ini, melarang itu, ditaati kan oleh mereka, karena mereka memiliki rasa malu kepada Allah, mereka memiliki kerumasaan kepada Allah. Itu yang tadinya kerumasaan, bahwa andai gitu Allah bertanya kepada manusia, yang menciptakan kamu siapa? Bukan andai, kata ada pertanyaan demikian di dalam Al-Quran. Kira ayatnya ya nu begitunya surat naon. Nah sebentar nih. Alah sebentar nih. Banyak ditemukan ayat ini nih. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa mau menciptakan langit dan bumi? Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 87. Walain sa'al tahum man khalaqahum. Ini padahal ayat ini ditujukan kepada orang-orang jahiliyah nih. Dan demi Allah, sungguh jika engkau, wahai Rasulullah, bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan mereka? Jika kamu bertanya demikian kepada mereka, jika kamu bertanya siapa yang telah menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Itu jawaban mereka. Pasti mereka akan menjawab Allah. Fa'anna yufakun, maka bagaimanakah mereka bisa dipalingkan dari menyembah Allah? Tuh pas panditinya karumasaan kita. Jika kamu bertanya kepada mereka, kalau kalimat langsung maunya, siapa yang telah menciptakan kamu? Mereka menjawab apa? Mereka menjawab Allah. Fa'anna yufakun, lalu bagaimana bisa kalau begitu? Kalian itu dipalingkan dari menyembah Allah, sementara kamu sudah mengakui, sudah ayat alin karumasaan, ngaku gitulah. Ada pengakuan saya yang menciptakan saya Allah. Nah maka kan pertanyaan selanjutnya, fa'anna yufakun, jadi mengapa bisa kamu itu dipalingkan dari menyembah Allah, padahal pengakuan bahwa yang menciptakan dirinya Allah itu sudah ada. Taet atau boga kaera, tidak punya rasa malu. Yang tadi saya katakannya, saya tambahnya, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Yang memberi rezeki kepada kamu? Allah. Yang memelihara kamu? Allah. Nah ini kan fa'anna yufakun. Jadi apa yang memalingkan kamu untuk menyembah kepada Allah? Itu boga kaera, berarti tidak punya rasa malu. Ya, itu tidak iman, tidak identik dengan iman. Itu orang kafir jelas demikian. Ya, makanya kan percuma mengatur orang yang tidak punya rasa malu, mau dengan aturan seketat apapun, bahkan dengan ancaman seberat apapun, dan arera atau kalem itu disorot kamera gepan, bukan yang menunduk malu gitu kan. Aduh hese, artinya susah itu seperti ini ya, susah kalau dengan orang seperti itu mau bagaimana. Seperti Allah saja sudah nggak mau mengatur orang kafir, naon percuma gitu kan, seolah-olah demikian. Percuma mereka dia membuat aturan untuk mereka, ya, sehingga tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang isinya itu mengatur orang kafir, nggak ada. Nah inilah yang berlaku untuk orang jahiliyah. Kamu itu seolah-olah
Ya kamu itu kan orang yang tidak tahu malu, baik gitulah, terserah kamu. Ini beratnya saya katakannya. Fa in lam tastahi fa mal, tadinya di riwayat Ahmad fa mal, kalau di sini fas nah sama saja lah, lakukan artinya ya. Lakukanlah apa yang kamu mau. Nah, sekarang nih penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, di dalam ini kitab Fathul Bari, di mana Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip beberapa penjelasan tentang hadis ini. Imam Al-Khattabi nih yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ternyata nih Imam Al-Khattabi dia ini menyoroti redaksi hadisnya yang berupa kata perintah, yaitu iza lam tastahi. Ini kan aduh ini redaksinya nih. Ini jumlah syartiyah kalau dalam bahasa Arabnya, menurut grammar bahasa Arabnya. Dalam bahasa kita ada kalimat seperti ini, jika maka gitulah, jika maka, jika anu maka. Nah ini redaksinya demikiannya, disebutnya kalau dalam bahasa Arab ini jumlah syartiyah. Kalau jumlah syartiyah itu artinya semacam sebab akibat. Nah misalnya barang siapa memalsukan uang, itu kan di uang itu ada ketulisan demikiannya, barang siapa memalsukan. Nah ini menjadi penyebab, berarti makanya adalah sanksinya kan, hukumannya. Jadi ini seperti sebab akibat. Memalsukan ini sebab, akibatnya adalah hukuman. Itulahnya barang siapa maka. Nah ini yang menjadi sebabnya di dalam hadis ini adalah iza lam tastahyi. Ini menjadi karena ini jumlah syartiyah ya, syarat disebutnya atau sebab begitulah. Ini penyebabnya, jika tidak malu, tidak malu itu adalah penyebabnya. Itu syaratnya. Jawab syaratnya atau akibat. Nah ini yang disoroti oleh Imam Al-Khattabi. Bukan seperti ini nih. Jika tidak malu, maka akan bebas melakukan apapun. Nah, itulah misalnya. Nah kalau ini lain, jika kamu tidak malu, akibatnya itu perintah nih, lakukan. Kan itunya perintah, makanya itu perintah. Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah. Nah Imam Al-Khattabi menyoroti akibat atau jawab syaratnya itu berupa kata perintah, bukan kalimat berita. Alah kata iya ya bah. Nahu sarop teh. Iya nahu sarop teh. Nah ini yang disoroti oleh Al-Khattabi itu, jawab syaratnya atau akibatnya itu perintah. Kayak kumaha ieu teh, dari sininya syarat, jika makanya itu berupa kata perintah. Jika kamu tidak malu maka lakukan. Direndim itu kan perintah isinya ya. Lakukan apa yang kamu mau. Meskipun perintah di sini artinya gitu bagaimana, artinya ada saya mau tidak punya malu, dititah kan, dan jangan merasa justru diperintah kan diperintah oleh Nabi bebas melakukan apapun, karena saya orang yang tidak punya malu, kalem udah cek Nabi bebas gitu loh. Ih kata mah kudu di udah cek Nabi bebas gitu. Saya kan sudah tidak punya malu. Nah kalau sudah begitu bagaimana? Kan kata Nabi juga bebas. Nabi yang memerintah melakukan apapun. Ayo itu ngobrol jeung lu kieu mah kudu kumaha? Pan tadi ge Allah ge kitu jeung teu boga ka era mah saya ngobrol jeung lu teu boga ka era mah.
Nah, ini seperti ini maknanya nih ya. Nah, Imam Al-Khattabi mengatakan, apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Nabi SAW menyabdakan dalam hadis ini pada bagian jawab syaratnya atau akibat itu dengan kata perintah. Nah, hikmahnya adalah ya Nabi tadinya apa namanya menyabdakan bagian jawab syarat atau bagian akibatnya dengan kata perintah, bukan khobariyah, bukan kabar. Annalazi yakuful insana an muwaqa'ati syarri huwa al haya. Ini mananya nih? Annalazi yakuful insana an muwaqa'ati syarri huwa al haya. Yang akan menghalangi, membentengi manusia dari melakukan keburukan itu adalah rasa malu. Fa in tarokahu. Nah, kalau manusia sudah meninggalkan hal tersebut, menanggalkan gitunya rasa malunya, sorokal makmuri, maka seolah-olah orang ini diperintah ketika melakukan keburukannya itu seolah-olah dia itu diperintah. Bisa dipahami nggak? Tuh ampun dia mah ya. Ulama perintah tuh ingat tuh. Yang sesungguhnya itu yang menghalangi, yang membentengi, gitu, membentenginya memang harus berupa benteng yang kokoh sebetulnya. Yang menghalangi, yang membentengi seseorang dari melakukan keburukan itu adalah rasa malunya. Fa in tarokahu sorokal makmuri, apabila seseorang itu menanggalkan rasa malunya, seolah-olah orang itu merasa diperintah untuk bebas melakukan apapun. Nah, tadi kan kalau ada orang yang berani mengatakan demikian, nah, saya kan sudah nggak punya rasa malu. Seolah-olah dia merasa diperintah, dibebaskan untuk melakukan apapun. Kan Nabi merintah bebas melakukan apapun. Nah, tuh riweuh ngobrol jeung nu kieu mah. Ya pakaan nama soro kal makmuri, maka kalau sudah seseorang sudah akhir gitulah menanggalkan atau hilang rasa malunya, maka orang itu menjadi seolah-olah diperintah atau diperintah gitulah, dibebaskan untuk melakukan apapun yang diinginkannya, ya birtika bikuli syarin, bahkan di sini disebutnya untuk melakukan keburukan apapun yang dia mau lakukan. Nah, itunya Imam Al-Khattabi itu memaknainya demikian. Apa hikmahnya di dalam hadis ini? Rasulullah pada bagian jawab syarat atau akibatnya itu menggunakan kata perintah. Nah, seperti barusan, hikmahnya adalah yang menghalangi atau membentengi seseorang dari melakukan keburukan itu adalah rasa malunya. Apabila rasa malunya itu sudah ditanggalkan, sudah hilang, maka orang ini justru merasa diperintah, merasa dibolehkan gitulah, merasa ya bukan diperintah gitulahnya, merasa dibolehkan atau merasa diperintah untuk bebas melakukan keburukan apapun. Nah, ini nih parah ini. Contohnya si gaki. Misalnya nih ya, ada anak gitulahnya, ada anak yang akan melakukan apa gitunya. Ternyata ini menurut orang tuanya ini, wah ini salah, ini buruk.
Nah, misalnya eta budak nu hayang hujanan gitu teh. Budak hayang hujanan. Menurut orang tuanya, dah budak teh asa rada mareuh meuh pira ku hujanan. Keur sehat meureun pek bae. Nah, orang tuanya melarang. Si anak terus memaksa, meminta. Akhirnya orang tua mengatakan apa? Kumaha maneh geus teu bisa dicarek mah. Jika itu teu bisa dicarek mah, si anak merasa bebas ya. Oh, geuning menang. Bener nggak maknanya seperti itu? Bener nggak kalau si anak itu menyimpulkan, ah malah diperintahkan, oh jika tuh hari kehujanan mah, hari itu bisa dicarek mah. Si anak itu merasa dibolehkan gitu dengan ucapan demikian. Disungkun disebut tetepan bodoh kalau kemudian menyimpulkan demikian. Ya betul sekali lagi, misalnya contohnya demikiannya, ini si anak ini minta mau main hujan-hujanan gitulah ya. Sementara buat orang tuanya jangan, si anak memaksa, merengek dan sebagainya. Akhirnya orang tua itu mengatakan demikian. Ayo sana hujan-hujanan kalau sudah nggak bisa dilarang. Apa itu artinya jadi boleh? Kan bukan sebetulnya kan. Nah, itu gitu mana nate disungkun. Kalau ternyata merasa cek si budak nanti, oh muntah tadi atuh cenah jadi we hujan tereh raat ih eta kadang ngomong gitu budak nanti, oh tadi atuh cenah jadi we tinggal aya nu geus rek raat. Nah, kurang lebih demikian. Artinya kan jangan sekali-kali diartikan apalagi nantinya merasa benar. Nah, ini yang salahnya, salah besar. Si anak itu merasa benar untuk kemudian hujan-hujanan. Salah kan si anak itu hujan-hujanan itu salah. Tapi si anak itu merasa benar. Ya kalau kemudian dia main hujan-hujanan, si anak itu mengatakan, kan tadi cek bapak ge jig bae cenah. Tuluikeun tuh bisa dicarek mah eta mah henteu. Eta mah tepat tadi cenah cek mage jig bae. Justru ini menjadi apa namanya ya? Menjadi larangan yang sangat keras. Justru nanti ada nih penjelasan ada juga yang menjelaskan justru ini larangan semakin menunjukkan bahwa ini tahdidnya itu larangan yang keras untuk bebas berbuat sesuka hati. Ya di sininya justru menjadi larangan keras itu bagi seseorang untuk bebas melakukan sesuka hatinya justru. Jadi perintah di sini berarti kan perintah di sini dengan syarat yang disebutkan sebelumnya. Jika kamu tidak malu, nah ini maknanya justru menjadi sebaliknya. Ini maknanya menjadi larangan keras berbuat sesuka hati. Nah, kita lanjutkan lagi ini itu satunya barusan dari Imam Al-Khattabi. Yang kedua, ini penjelasan dari Imam An-Nawawi. Wah, ini juga nih luar biasa nih ya Imam An-Nawawi. Penjelasannya nih. Al-amru fihi lil ibahah. Ini sih kalem mimiti nama perintah di situ kesimpulannya apa? Boleh. Ah, masa sih? Itu al-amru perintah Nabi fihi pada hadis itu lil ibahah itu menunjukkan boleh. Asal hese kan ya seperti kalau tadi kan Imam Al-Khattabi mau justru itu maknanya menjadi sebaliknya. Itu justru maknanya adalah larangan keras buat siapapun untuk berbuat sesuka hatinya dengan alasan saya sudah tidak punya malu. Nah, kalau ini, nah tapi maknanya demikian nih sebetulnya. Iza aradta fi'la syai'in fa in kana mimma la tastahyi iza fa'altahu minallahi wala minan nasi fa'alhu wa illa fala. Nah, maknanya adalah jika kamu mau melakukan sesuatu
Jika kamu mau melakukan sesuatu, fa in kana mimma la tastahyi iza fa'altahu, apabila sesuatu yang akan kamu lakukan itu yang kamu tidak malu jika melakukannya, jika sesuatu itu yang jika kamu melakukannya kamu tidak malu kepada Allah, iza fa'altahu la tastahyi iza fa'altahu minallahi wala minan nas. Jika kamu hendak melakukan sesuatu yang kamu tidak merasa malu kepada Allah dan kepada sesama manusia, lakukanlah. Wa illa, tapi kalau tidak demikian, artinya tapi kalau kamu malu, ya jangan, berarti malu kepada Allah dan kepada manusia nih ya. Jika kamu mau melakukan sesuatu yang kamu tidak malu oleh Allah dan oleh sesama manusia, ya silakanlah lakukan. Wa illa, tapi kalau tidak, artinya tapi jika kamu malu, jangan, berarti jangan melakukan. Wa ala haza madarul Islam. Wah, ini nih Imam An-Nawawinya. Berdasarkan hal inilah Islam itu berjalan. Berdasarkan hal inilah Islam itu berjalan. Yang baru sekali lagi ini. Jika kamu akan melakukan sesuatu yang kamu tidak malu oleh Allah dan oleh sesama manusia, silakan lakukan. Tapi kalau kamu tidak demikian, artinya tapi kalau kamu malu oleh Allah dan oleh sesama manusia, ya jangan, berarti jangan dilakukan. Wa ala haza madarul Islam. Berdasarkan atas hal tersebut, itulah Islam itu berlaku, Islam itu berjalan. Ini kan kitabul bukan kitabul iman. Al-haya itu kan minal iman. Ya dalam kitabul iman kan ini juga kan hadisnya. Makanya nggak bisa dipisahkan dengan tentang iman. Ya iyalah, itu kan Islam itu berjalan, Islam itu berlaku. Di mana hal ini iman itu menjadi landasannya. Kan di mana arti iman itu kan mempercayai, mengakui kebenaran agama Islam, itu kan landasannya. Islam itu bisa berjalan, Islam itu bisa berlaku. Ya wa ala hadza madarul Islam. Atas landasan inilah Islam itu berjalan, Islam itu berlaku. Taujihuhu wa taujihu zalika, persisnya, rinciannya. Ini Imam Nawawinya luar biasa nih. Persisnya atau rinciannya, uraiannya adalah annal ma'muru bihi al wajibu wal mandubu yastahyi min tarkihi. Ya, iya. Kalau yang wajib itu sudah tidak perlu dibicarakan, katakanlahnya. Masa sih tidak melakukan yang wajib? Tanu ieu wal mandubu, sementara yang ibadah itulah ibadah yang hukumnya sunat tadinya yastahyi min tarkihi, harus malu kalau tidak melakukan. Kalau ada orang yang melakukan tidak melakukan perkara yang wajib, eta mah nyebut era di dinya mah atuh itu teuing namanya era tuh lain soal era di dinya mah. Nah, yang ini nih wal mandubu yastahyi min tarkihi. Nah, untuk perkara yang mandub sunat yastahyi min tarkihi, nah di situ harusnya merasa malu kalau tidak melakukan. Kalau yang wajib kan tidak melakukan, nah, jangan dengan rasa malu lah, ukuranna nu eta mah sieun deu atuh gitu, takut ya. Iya rasa malu ya. Nah, ini rinciannya kan, penjelasannya seperti ini, bahwa Islam itu berlaku di atas yang tadi. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya seperti ini, wa taujihu zalika, yang diperintahkan oleh Allah itu adalah wajib. Nah, itulah kenalah eta mah sudah jelas wajib mah.
wal manduba yastahyi min tarkihi. Nah, untuk perkara-perkara yang sunat disinilah yastahyi min tarkihi, malu apabila tidak melakukannya. Kemudian hal yang sebaliknya, wal manhiyu anhu haramun, apa yang dilarang oleh Allah itu jelaslah hukumnya haram. Jangan dengar rasa malu. Kalau yang ini rasa malunya ini harus rasa malu yang paling mendasar, itulah ya. Wal makruhu yastahyi min pilihi. Nah, untuk perkara yang makruh disitulah malu apabila melakukannya. Nah, untuk ininya, untuk yang makruh disitulah itunya malu apabila melakukannya. Wa amal mubahu fal haya'u min fi'lihi jaizun. Adapun untuk perkara-perkara yang mubah, ada yang namanya buah mah kan nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Kenalah mubah mah. Tapi yang mubah juga sebetulnya terbawanya dengan melakukan sesuatu yang mubah. Nah, kalau yang mubah itu berarti boleh malu, boleh enggak. Ya boleh malu, boleh enggak. Malu tidak dosa, itu era itu apa namanya, kalau tidak mengerjakan. Kalau melakukan yang mubah tidak malu, tidak melakukan tidak malu. Nah, sehingga rasa malu ini mencakup hanya 5 hukum yang Allah terapkan bagi manusia. Ini yang suka disebut kalau dalam ilmu usul fikihnya hukmul wad'i, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Semuanya ini kan terkait rasa malu, karena kan Islam itu tadi berlaku di atas hal ini, yaitu jika kamu tidak malu kepada Allah dan kepada manusia, silahkan lakukan. Tapi kalau malu ya jangan, berarti. Nah, demikiannya kalau menurut ini penjelasan dari Imam An-Nawawi. Sekali lagi nih ya lahnya, makna hadis ini adalah jika kamu malu untuk melakukan sesuatu, jika kamu malu kepada Allah dan kepada sesama manusia ketika mau melakukan sesuatu, tidak malunya jika kamu tidak malu kepada Allah dan kepada sesama manusia ketika mau melakukan sesuatu, ya lakukanlah. Tapi kalau tidak demikian, tapi kalau malu, jangan, berarti malu kepada Allah dan kepada manusia, jangan melakukan. Nah, kemudian, atas hal tersebutlah Islam itu berjalan, Islam itu berlaku. Nah, untuk yang wajib sudah jelas. Untuk yang mandub, al-mandubu yastahyi min tarkihi, untuk amalan atau perkara-perkara yang sunat. Nah, disitulah malulah apabila tidak mengerjakannya. Ada anak untuk yang dilarang itu sudah jelas haram. Nah, untuk yang makruh maka malulah apabila mengerjakannya. Nah, untuk yang mubah itu ada itulah yang mubah, melakukan atau tidak melakukan seimbang atau sama. Yang terakhir nih, huwa amrun tahdidun, itu perintah tapi maknanya justru ancaman. Ini ringkasan, berarti kata tersebut itu ringkasan dari apa yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi. Benar, redaksinya perintah, tapi justru maknanya menjadi larangan yang sangat keras, yaitu kan untuk bebas melakukan apapun yang kita mau, itu yang dilarang keras. Maknanya perintah, lakukan apapun yang kamu mau, tapi maknanya justru menjadi larangan keras untuk demikian. Nah, kemudian sedikit lagi nih, iza nuzi'a minkal haya'u, apabila rasa malu itu sudah hilang dari diri kamu, fa'al masyi'ta, lakukanlah apapun yang kamu mau, fa innallaha mujazika alaihi, tapi ingat bahwa Allah pasti akan memberikan balasannya.
Allah pasti akan memberikan ganjarannya, ada akibatnya. Artinya ya, Siril gini, jika rasa malu itu sudah hilang dari kamu, maka lakukanlah apapun yang kamu mau. Tapi ingat bahwa semua itu ada akibatnya, ada balasannya dari Allah. Yang terakhir sekali nih, wa fihi isyaratun ila ta'zimi amril haya. Pada hadis ini ada apa namanya tersirat sih. Di dalam hadis ini tersirat tentang betapa besarnya urusan rasa malu itu. Artinya nggak bisa dianggap enteng. Ya, rasa malu itu adalah perkara besar. Etik itu urusan KR hese panai geus jeung nu teu boga KR pada hese atuh. Terus beres tanya judulnya demikiannya, apabila sudah tidak malu lakukan apapun yang kamu mau. Ternyata kan itu redaksi hadis yang ya penjelasannya barusan lah, dengan kesimpulan bahwa rasa malu itu adalah urusan besar.